Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angel Lauren, mahasiswa dari jurusan Ilmu Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman mengenai pembelajaran kedua pada mata kuliah keuangan publik yang dipandu oleh dosen pengampu Ibu Alvina Septiani, SAP MSI. Dan juga saya akan menjelaskan secara singkat mengenai substansi pembelajaran, proses pembelajaran, dan juga pelajaran-pelajaran apa saja yang saya dapatkan pada pertemuan kedua itu. Nah, langsung saja untuk substansi pembelajaran. Pada pertemuan kedua, kami belajar tentang yang namanya barang publik, yang terdiri dari pengertian barang publik, kemudian klasifikasi ataupun jenisnya, contoh dari penerapan barang publik di dunia nyata, kemudian juga perbedaan administrasi keuangan publik dengan administrasi keuangan swasta. Nah, untuk proses pembelajarannya itu kemarin diberikan kuis karena ingin mengetahui pemahaman kami sebelumnya gitu. Kemudian dijelaskan juga bahwa barang publik itu dijelaskan juga dengan contoh-contoh yang relevan dan di dunia nyata, kemudian juga dijelaskan secara rinci, serta juga diberikan sesi tanya jawab untuk memperdalam pembahasan dan yang sangat-sangat interaktif juga. Kemudian untuk pelajaran yang saya dapatkan atau materi yang saya dapat dari pertemuan kedua itu, yang pertama pengertian barang publik. Barang publik adalah barang yang dapat digunakan oleh siapa saja tanpa mengurangi ketersediaannya. Nah, ternyata barang publik ini terdiri dari dua klasifikasi atau dua macam. Yang pertama ada non-eksludabilitas, di mana artinya tidak ada yang bisa dikecualikan untuk mengakses barang tersebut. Kemudian ada non-rivalitas. Non-rivalitas yaitu pengguna oleh satu orang tanpa mengurangi maksudnya tuh pengguna oleh satu orang tanpa mengurangi ketersediaan orang lain, seperti itu. Nah, jadi contoh barang publik ini seperti udara yang bersih, pertahanan negara, serta penerangan lampu di jalan. Kemudian untuk klasifikasi barang publik itu ada yang namanya barang publik murni atau pure public goods, artinya barang yang sepenuhnya non-eksludabilitas dan non-rivalitas. Contohnya pertahanan negara. Nah, kemudian yang itu ada barang publik semu atau impure public goods, yaitu ada elemen rivalitas dan elemen eksludabilitas. Contohnya pendidikan dasar. Nah, contoh dari penerapan barang publik ini kalau dari transportasi seperti bus, kemudian kereta, monorail, dan yang lainnya. Kemudian kalau untuk bagian kesehatan, pastinya pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat itu secara tanpa diskriminasi, seperti itu. Kemudian ada perbedaan pengelolaan administrasi keuangan publik dan swasta. Kalau publik itu yang mengelolanya itu pemerintah, kemudian di bawah naungan perundang-undangan dan juga untuk layanan kepada masyarakat. Kalau untuk swasta ya yang mengelola itu individu, organisasi, dan juga keluarga maupun yang dikelola dengan tujuan untuk keuntungan, seperti itu. Nah, di sini lesson learned yang saya dapatkan pada pertemuan kedua ini yaitu saya mengetahui bahwa barang publik ini adalah barang yang dapat digunakan oleh siapapun tanpa mengurangi ketersediaannya. Kemudian saya mengetahui jenis-jenisnya maupun klasifikasi maupun contoh dan yang lainnya. Nah, di sini saya juga belajar tentang perbedaan antara administrasi keuangan swasta maupun administrasi keuangan publik gitu. Nah, itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai pembelajaran materi kedua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.